Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke playlist Thermodynamics dan di video sebelumnya kita sudah membahas konsep mengenai work atau usaha. Nah, untuk dalam video kali ini kita akan fokus untuk membahas mengenai energi kinetik atau kinetic energy. Nah, kemarin kita sudah membahas ini teman-teman, jadi kita tahu bahwa diferensial dari work itu adalah force dikali displacement-nya teman-teman, atau dW sama dengan FdL. Nah, karena force adalah massa kali akselerasi, berarti kita bisa ganti F menjadi ma, sehingga diferensial dari work adalah massa kali akselerasi dikali displacement atau perpindahannya, teman-teman. Kemudian karena by definition, akselerasi adalah du per dt, atau perubahan kecepatan terhadap waktu, maka kita bisa ganti akselerasi menjadi langsung du per dt seperti ini. Sehingga diferensial dari work adalah massa dikali du per dt dikali dl atau displacement. Kemudian secara kalkulus, dl-nya bisa masuk ke dalam diferensial dan du-nya keluar. Sehingga dw sama dengan massa dikali dl per dt dikali du. Oke, nah teman-teman, karena velocity by definition adalah dl per dt atau displacement per satuan waktu, maka U bisa mengganti dl per dt di bagian ini sehingga diferensial dari work adalah massa dikali velocity dikali diferensial dari velocity. Nah, pada bagian ini kita bisa melakukan integrasi, teman-teman. dW kita integrasikan akan menjadi work. Untuk massa karena konstan dia bisa keluar dari integrasi. Nah, kemudian kita mengintegrasikan UdU dengan batas U1 atau velocity 1 sampai velocity 2. Nah, cukup kita lakukan integrasi seperti biasa, tapi kita berangkat dari konsep kalkulusnya, teman-teman. Jadi integral U du, jika kita belum definisikan limitnya atau batasnya, itu adalah setengah U kuadrat plus konstanta. Tapi jika kita sudah definisikan limitnya, yaitu misalnya U1 sampai U2, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Jadi work adalah massa dikali U2 kuadrat per 2 dikurang massa dikali U1 kuadrat per 2 atau delta dari MU kuadrat per 2. Nah, teman-teman, bagian yang ini itulah yang kita definisikan sebagai energi kinetik atau kinetic energy. Sehingga EK atau energi kinetik adalah setengah MU kuadrat. Atau mungkin kalau teman-teman masih ingat konsep di SMA, kita lebih terbiasa dengan energi kinetik sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, supaya lebih memahami lagi makna fisik dari konsep ini, kita coba buat contohnya, teman-teman. Jadi misalkan ada suatu objek bergerak dengan kecepatan sebesar V1 atau U1, teman-teman. Nah, ketika kita aplikasikan usaha atau work sebesar W kepada benda tersebut, maka benda tersebut akan mengalami akselerasi sehingga kecepatannya akan bertambah dari U1 menjadi U2, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat kecepatannya atau disimbolkan dengan denyutannya ini menjadi semakin cepat dari kecepatan sebelumnya, teman-teman. Jadi yang awalnya dia slow bergeraknya, kemudian ketika kita dorong, kita aplikasikan work, dia bergerak semakin cepat. Nah, kalau kita korelasikan antara work dengan kinetic energy, work itu adalah perubahan kinetic energinya, teman-teman. Atau work adalah delta EK-nya. Jadi dengan kita memberikan work, objek tersebut akan mengalami peningkatan energi kinetik dari kondisi sebelumnya menjadi kondisi yang sudah mengalami akselerasi. Oke teman-teman, semoga konsep kinetic energy ini bisa lebih mudah dipahami sekarang. Terakhir, kita bahas tentang unitnya atau satuannya, teman-teman. Jadi karena by definition, energi kinetik adalah massa dikali U kuadrat per 2, maka kita bisa langsung menganalisis unitnya. Untuk massa, satuan internasionalnya adalah kilogram, sementara velocity atau kecepatan, satuan internasionalnya adalah meter per second. Oke, jadi EK kilogram meter per second, kemudian meter per secondnya ini kuadrat, jadi EK adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat, dan itu yang kita sebut sebagai 1 joule. Dan joule ini kalau kita tarik hubungannya dengan force atau dengan gaya, joule ini adalah Newton meter. Jadi teman-teman juga bisa ingat, karena EK ini dalam tanda petik mirip bentuknya dengan work, sama-sama joule satuannya,
Dan work itu adalah gaya dikali displacement. Gaya itu satuan internasionalnya adalah Newton, sementara displacement satuan internasionalnya adalah meter. Jadi cocok. EK mirip dengan work, work satuannya joule, joule sama dengan Newton meter, sementara Newton meter itu juga satuan dari work. Oke teman-teman, sekian konsep singkat mengenai termodinamika, khususnya mengenai energi kinetik. Semoga materinya bermanfaat dan stay tune terus untuk menonton video-video edukatif dari Engman. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu dalam video-video berikutnya. Thank you.